Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya William Vanders dengan NPM 2141308. Kelasnya 1 BUMJ dengan dosennya Ibu Chandra Dwi Jayanti. Hari ini saya akan membuat video tentang mengulas sejarah dan keotentikan Tipitaka. Sejarah Tipitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, tahun 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subada berkata, "Janganlah bersedih kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasapa Teras setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung atau konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali koba-koba Sang Buddha, dan Yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Tipitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tipitaka disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Pada mulanya, Tipitaka ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Satu abad kemudian, terdapat sekelompok biku yang berniat hendak mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang ingin mempertahankan Dhamma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gautama menyelenggarakan persamuan agung kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Wesali, di mana isi kitab suci Tipitaka diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dhamma Vinaya ini menamakan diri Stawirawada, yang kelak disebut Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menamakan diri Mahasanghika, yang kelak berkembang menjadi Majap Mahayana. Jadi seabad setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi dua majap besar, Theravada dan Mahayana. Persamuan agung ketika diadakan di Pataliputa atau Patna pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat tahun 249 sebelum Masehi, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Wardana. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak membantu menyebarkan Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan gandungan atau penyelundup ajaran gelap masuk ke dalam Sangha dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat. Untuk mengakhiri keadaan ini, Kaisar menyelenggarakan persamuan agung dan membersihkan tubuh Sangha dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam persamuan agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tipitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak persamuan inilah agama Buddha dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terhindar lenyap dari bumi asalnya. Persamuan agung keempat diadakan di Aluvihara atau Sri Lanka, di bawah lindungan Raja Watagaman Abaya pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan itu, kitab suci Tipitaka dituliskan untuk pertama kalinya. Tujuan penulisan ini adalah agar semua orang mengetahui kemurnian Dhamma Vinaya. Selanjutnya, persamuan agung kelima diadakan di Mandalay pada permulaan abad 25 sesudah Sang Buddha wafat dengan bantuan Raja Mindon. Kejadian penting pada waktu itu adalah kitab suci Tipitaka diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer dan diletakkan di Bukit Mandalay. Sebagai tambahan, pengetahuan dapat dikemukakan bahwa pada abad pertama sesudah Masehi, Raja Kaniska dari Afghanistan mengadakan persamuan agung yang tidak dihadiri oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada persamuan ini, agama Buddha Majap Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebar ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada persamuan ini disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyak tambahan sutra-sutra baru yang tidak terdapat dalam kitab suci Tipitaka. Dengan demikian, agama Buddha Majap Theravada dalam pertumbuhannya sejak pertama sampai sekarang
termasuk di Indonesia, tetap mendasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Winaya pada kemurnian kitab suci Tipitaka, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan dalam hal ajaran antara Theravada di Indonesia dengan Theravada di Thailand, Sri Lanka, Burma maupun di negara-negara lain. Sampai abad ketiga setelah Sang Buddha wafat, mazhab Sastawirawada terpecah menjadi 18 submazhab antara lain Sarvastiwada, Kasyapiya, Mahisaka, Theravada dan sebagainya. Pada dewasa ini 17 submazhab Stawirawada itu telah lenyap. Yang masih berkembang sampai sekarang hanyalah mazhab Theravada atau ajaran para sesepuh. Dengan demikian nama Stawirawada tidak ada lagi. Mazhab Theravada inilah yang kini dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia dan negara-negara lain. Nah, Tripitaka mempunyai dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Pali yang disebut sebagai Tipitaka. Yang kedua adalah bahasa Sanskerta yang disebut sebagai Tripitakan. Tripitaka ini mempunyai 3 keranjang atau 3 kelompok. Nah, 3 keranjang tersebut adalah pertama Vinaya Pitaka atau Sanskrit dan Pali. Yang kedua Sutra Pitaka. Yang ketiga Abhidharma Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma berjumlah 84.000 sutta. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka berisi hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama Sutta Wiwangga, kedua Kandaka, ketiga Pariwara. Nah, ketiga bagian ini mempunyai arti-arti masing-masing. Yang pertama ada Sutta Wiwangga. Biku Wiwangga berisi 227 peraturan yang mencakup 8 jenis pelanggaran. Di antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya seorang biku dari sangha dan tidak dapat menjadi biku lagi seumur hidup. Keempat pelanggaran itu adalah berhubungan kelamin, mencuri, membunuh atau menganjurkan orang lain bunuh diri, dan membanggakan diri secara tidak benar tentang tingkat-tingkat kesucian atau kekuatan-kekuatan batin luar biasa yang dicapai. Bikuni Wiwangga berisi peraturan-peraturan yang serupa bagi para bikuni, hanya jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, Kandaka. Kitab Kandaka terbagi atas Mahawaga dan Culawaga. Nah, 2 kitab ini juga memiliki arti masing-masing. Yang pertama ada kitab Mahawaga, berisi peraturan-peraturan dan uraian tentang upacara penahbisan biku, upacara uposata pada saat bulan purnama dan bulan baru di mana dibacakan Patimokkha, dan peraturan tentang 4 tempat tinggal selama musim hujan atau wasa. Yang kedua, kitab Culawaga, berisi peraturan-peraturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tata cara penerimaan kembali seorang biku ke dalam sangha setelah melakukan pembersihan atas pelanggarannya, tata cara untuk menangani masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga adalah Pariwara. Kitab Pariwara memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan winaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Yang kedua, Sutta Pitaka. Sutta Pitaka terdiri atas 5 kumpulan nikaya atau buku, yaitu pertama Digha Nikaya. Digha Nikaya merupakan buku pertama dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 34 sutta panjang dan terbagi menjadi 3 waga. 3 waga ini dibagi menjadi 3, yaitu Silakanda Waga, Mahawaga, dan Patika Waga. Yang kedua, Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya merupakan buku kedua dari Sutta Pitaka yang memuat khotbah-khotbah menengah. Buku ini terdiri atas 3 bagian. 2 panasa pertama terdiri atas 50 sutta dan panasa terakhir terdiri atas 52 sutta, dan seluruhnya berjumlah 152 sutta. Yang ketiga, Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka yang terbagi atas 11 nipata dan meliputi 1557 sutta. Yang keempat, Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya merupakan buku keempat dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Yang kelima, Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya merupakan buku kelima dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 15 kitab. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka berisi uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Jadi mereka merupakan penyajian khusus tentang Dhamma seperti yang terdapat dalam Sutta Pitaka. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Tipitaka dapat dikatakan masih otentik? Karena menurut saya terdapat bukti-bukti peninggalan serta keyakinan dan kepercayaan orang-orang yang
merupakan buktinya itu dapat berupa candi-candi, parita, patung, Buddha, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Menurut saya, karena kitab suci Tipitaka merupakan ajaran Sang Buddha dalam mengabarkan Dhamma dengan cara tertulis, dan adanya kitab suci Tipitaka, agama Buddha juga tidak akan punah sendirinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, validitas atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Seperti kita ketahui, kitab suci Tipitaka itu dibagi menjadi banyak bagian. Nah, kita dapat memahaminya dengan cara praktek. Terus, dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Dinamika kitab suci Tipitaka, semakin berkembangnya zaman, kitab suci Tipitaka juga akan berkembang dengan cara membuat website tentang ajaran Buddha. Dan ada pertanyaan, tantangan kitab suci Tipitaka. Tantangannya adalah caranya dalam memahami dan menggunakan ajaran tersebut. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Menurut saya, esensi dan urgensi terhadap kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan adalah meyakinkan atau mengenalkan orang-orang dengan ajaran Buddha dengan seiringnya berjalannya waktu. Sekian, terima kasih. Ini adalah penjelasan saya tentang mengulas sejarah dan keotentikannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Namo Buddhaya.